Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya. Selamatkanku, sebab kasih-Nya setinggi langit. Kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Katakan ingat kasih. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, oh, dan anugerah-Nya. Selamatkanku, sebab kasih-Nya setinggi langit. Kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa, ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Katakan ku takkan lupa, ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Katakan ingat kasih-Nya, ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya, dan anugerah-Nya. Selamatkanku, sebab kasih-Nya setinggi langit. Oh, kasih setia Allah pada
besar kasih Allah pada kita. Mari angkat tanganmu dan katakan, ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan. Oh hasratku, ku takkan lupa, ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, oh Dia puaskan hasratku. Oh, ku takkan lupa, ku takkan lupa kasih-Nya. Dan ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Kalau Bapaknya rasakan kasih setia Tuhan, mari katakan, besar kasih Allah pada kita. Besar kasih, besar kasih Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu, buat kesetiaan-Mu, buat kasih-Mu. Oh Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan-Mu, buat setia-Mu, buat kasih-Mu. Kita bersyukur karena Engkau umat yang dikasihi Tuhan. Mari naikkan ucapan syukur kita pagi hari ini.
Yesus, Kau yang ku sembah, Kau yang ku nantikan. Ko nama syara barala 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 barala. Ko nama barala basyekela barala barala. Gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dan tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga. Siapa mengalami kebaikan Tuhan, lambaikan tanganmu. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus, Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya. Mari datang sujud di hadapannya, luangkan tanganmu, naikkan pujian, pujian tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga. Tuhan itu baik, lambaikan tanganmu. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, oh anugerahnya kekal selamanya. Tuhan itu baik, Dia satu-satunya yang tak berubah kebaikannya dan kesetiaannya bagi kita semua, amin. Kalau kau percaya Tuhan baik, angkat kedua tanganmu. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, oh sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, Tuhan itu baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, Yesus Engkau baik,
baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sorak-sorai buat Tuhan yang baik. Let my heart be a temple of your spirit. Let my spirit feel the warmth of your embrace. Let me be a holy habitation where your spirit is pleased to dwell. Let my heart be a temple of your spirit. Let my spirit feel the warmth of your embrace. Let me be a holy habitation where your spirit is pleased to dwell. Oh Lord, I long to know your glory. I want to offer a sacrifice of praise. Fill this temple, Lord, with your spirit once again. Mari Bapak Ibu sendiri katakan, oh Lord, I long. Oh Lord, I long to know your glory. And I want to offer, it's a sacrifice. Fill your temple with your spirit once again. Let my heart, oh God, let my heart be a temple of your spirit, and let my spirit feel the warmth of your embrace. Oh, let me be a holy habitation where your spirit is pleased to dwell. Let my heart be a temple of your spirit. Let my spirit feel the warmth of your embrace. Lord, let me be a holy habitation where your spirit is pleased to dwell. Oh Lord, I long to know your glory. I want to offer a sacrifice of praise. Fill this temple, Lord, with your spirit once again. Oh Lord, I long, oh Lord, I long to know your glory. We offer you, oh God, to offer a sacrifice of praise. Come fill your temple, Lord. Fill this temple, Lord, with your spirit once again.
atas kita. Mari bangkit berdiri bersama dengan saya Bapak Ibu Saudaraku. Waktu kita sungguh mencari Tuhan, kemuliaan Allah diturunkan bagi kita semua. Semua yang percaya angkat kedua tanganmu. Oh Lord, I long to know. I want a sacrifice. Come fill your temple, oh Lord. Fill this temple, Lord, with your spirit once again. Oh Lord, I long to know your glory. I want to offer a sacrifice of praise. Fill this temple, Lord, with your spirit once again. Come fill your temple, oh God. Fill this temple, Fill this temple, oh Lord. fill this temple, We pray. fill this temple, Lord. With your spirit once hidup kami. Siapa punya doa yang sama dengan saya? Tuhan, biar kemuliaan-Mu turun atas kami semua. Biar kemuliaan-Mu memenuhi tempat ini. Dan biar Roh-Mu menguasai hidup kami. Kalau engkau punya doa yang sama, angkatlah kedua tanganmu bersama dengan saya, saudara-saudaraku. Biar hidup kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan biar Roh Kudus tetap tinggal di dalam kita dan menguasai hidup kita. Menguasai gereja ini. Sambil engkau angkat kedua tanganmu, angkat hatimu, angkat suaramu. Sembahlah Tuhan.
Hidup kami dipenuhi dengan kemuliaan Allah, diubahkan, dibarui. Jangan lewatkan hadirat Tuhan pagi ini, saudaraku. Untuk itulah kita ada di tempat ini untuk berjumpa dengan Yesus. Rabata shegede bahana mata karala bara 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 bara. Ora wasya karala bara la bara la bara la bara la. Bukan manusia yang kami cari, tetapi Raja di atas segala raja. Tuhan atas hidup kami. Ramashekede bakara mata karala bara la bara. Ura bashekada bora la bara bara bashekara bara bara bara. Shakara mara mara bara la bara la shakara bara 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 shakara bara. Ura bashakara la bara la bara. Kura la bashikiara la bara la bara. Kura mata kara la bashakara la bara la bara. Kura mata shakara la bara bashikiara bara bara. Kiara la bashakara bara la bara la bash. Kinara la bashana bakara la bara la bara la bara. Kura bashakara bara 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 bashakara bara 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 bashakara bara 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 bara. Rabata shikiara mata kara la bara la bashakara bara 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 bara. Kura bashakara la bara la bara la bara la bara. Kura para la para la para la Kara la bashikiara la bara la bara la bara. Ira para la para la para la bashara para la bashikiara la bara. Ira para la para la para la para la bashara para la para la para la para la bashakara bara 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 bara. Ira para la para la para la para la Ora bashakara la bara la bara. Penuhi setiap dari kami pagi ini Tuhan. Roh Kudus, Engkau memenuhi setiap umat-Mu pagi hari ini. Shakana patakara la bashikiara bara bara. Ora mata kara la bashikiara la bara la bara la bara. Kora la bashakara la bara la bara la bara. Kara bashikiara la bara la bara la bara. Ora bashakara la bara. Ora batashakara la bara la bara la bara la bara la. Kora bashikara bara la bara la bara la bara. Shakara bara 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 bara. Kora bashakara la bara la. Ora matakara la bara la bashanda bakara la. Kora bashakara la. Kami satu di dalam Engkau. Dan waktu kami satu, kemuliaan-Mu turun bagi kami Tuhan. Bapak Ibu saudaraku, saya rindu ajak kita bergandengan tangan sejenak. Jangan ada yang putus sementara kita bergandengan tangan. Angkat gandengan tangan kita tinggi. Berdoa bagi hari ini. Rawasyakara batakara. Orawasyakara la barala. Shekede bakara la bara basyakara la barala. Dapatakara la barala barala basyakara. Biar kemuliaan dan pengurapan yang baru diturunkan bagi kami pagi hari ini. Syakara bara 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 bara. Rabata shekede bakara bara 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 bara. Shikara la bara la bara la bara la basyakara la bara la bara.
Urapan yang membangkitkan, urapan yang melepaskan. Mengalirlah kuasa-Mu di tengah-tengah kami pagi ini Tuhan. Mengalirlah bagi setiap umat-Mu pagi hari ini. Engkau tidak melewatkan satupun dari kami. Tidak ada satupun yang tidak berjumpa dengan Yesus. Oh, oh Lord, I long to know. We offer you, Lord. I want to offer a sacrifice of praise. Come fill this temple, Lord, with your Spirit. Once again. Oh Lord, I long. Oh Lord, I long to know your glory. I want to offer a sacrifice of praise. Come fill your temple, Lord. Fill this Temple, Lord, with your Spirit. Once again. Mari semua lambaikan tanganmu. Oh Lord, I long to know your glory. We offer you, oh God. It's a sacrifice of praise. Fill this temple, Lord, with your Spirit. Once again. Come fill your temple, Lord. Fill this temple, Lord. We pray to you. Fill this temple, Lord, with your Spirit. Once again. Let your glory fall. Sorak-sorai bagi Tuhan. Dia layak dipuji. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan pagi ini Engkau ada di tempat ini bersama dengan kami. Pasti Tuhan akan menolong kami. Mujizat-Mu akan terjadi buat kami. Dan kami percaya Tuhan firman-Mu inilah sumber mujizat kami. Sumber pertolongan kami. Sumber berkat kami. Kami percaya Tuhan yang sakit pagi ini pasti disembuhkan oleh firman-Mu. Tuhan akan menolong seluruh masalah kami. Yang susah Tuhan akan hibur. Keluarga rumah tangga kami dipulihkan. Bisnis, pekerjaan, keuangan kami diberkati berlimpah-limpah oleh Tuhan. Kami mau selalu percaya Tuhan, apapun yang dikerjakan tangan kami, sekolah, pendidikan, pelayanan kami sudah dibuat Tuhan selalu berhasil. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang datang dan urapan Roh Kudus-Mu. Tuhan yang menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Tuhan memberkati kita. Shalom. Aduh, ini penuh masih lemes ya. Ayo lebih semangat. Shalom. Iya, kita punya Yesus yang luar biasa. Pasti Yesus bisa nolong saudara. Pasti bisa menolong saya. Ya, berapa waktu lalu ada jemaat tanya saudara ya. Pak Samuel Sianto, Bapak itu nek khotbah
Apa sih yang diharapno ke jemaat? Apa sih yang diharapkan untuk jemaat? Saya ini selalu berdoa saudara ya. Kalau saya bawakan firman Tuhan, saya rindu jemaat itu mengalami 3M. Ya, 3M. M pertama, jemaat melihat dulu atau membayang. Ya, yang sakit bayang oh sehat seperti ini. Ya, yang belum punya sepeda motor bisa lihat oh motor seperti ini. Terus dia bisa minta sama Tuhan, bisa mengimaninya, bisa mempercayainya. Kemudian kita akan masuk ke M yang kedua. Yaitu kita harus bisa memiliki. Ya, jadi M kedua memiliki. Setelah saudara bisa memiliki, karena katanya Mazmur 23 ayat yang kedua, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Jadi domba ini dibaringkan di atas rumput yang hijau. Bahasa Jawanya leye-leye, ya santai-santai gitu ya. Nanti waktu bangun tinggal makan rumputnya. Berarti itu disediakan. Saudara mau ambil tidak, terserah saudara. Tapi gembala kita yaitu Yesus sudah menyediakan. Jadi kita bisa mengambilnya untuk kita miliki. Baru M yang ketiga terakhir. Kita harus bisa menikmatinya. Ya, saya berharap saudara bisa memiliki, bisa menikmati. Sebab ada beberapa anak Tuhan yang bisa memiliki, tapi tidak bisa nikmati. Saya ditelepon teman saya, masih muda sudah sukses. Ya, umur 39 sudah kaya. Pak, makan di omaku ya. Oh beres. Wah, ini urusan makan. Saya bilang, pasti saya datang. Wah, saudara ya. Dicepakno di meja makan ya, disiapno semua ya. Waduh. Ayo makan. Loh, gak nunggu sing lain, gak ada lain nih, gak ada. Cuma Pak Samuel tok. Ayo doa. Habis doa saya ngambil dikit. Loh ayo Pak, makan. Ayo makan. Nangis. Loh, kok nangis? Iya. Nunggu bojoku nimbang-nimbang. Nunggu istrinya nimbang-nimbang. Nimbang apa ya? Datonya keluar bawa talam. Beras merahnya ditimbang saudara. Sayurnya ditimbang. Ya. Dagingnya ditimbang. Sama obatnya 6. Aku tidak boleh makan gini-gini, saya cepat mati. Ya ini makanan, nangis. Aku seneng lihat lu makan enak, aku tidak bisa. Ya. Habis 2 sendok, kapsulnya masuk. Makan lagi. Loh saya bilang, lah kamu bisa loh. Beli apa aja tapi kok tidak bisa nikmati. Ada saudara. Ada juga yang lucu. Bisa menikmati tapi tidak bisa memiliki. Kalau saya ke Trawas, banyak itu villa-villa besar buat retreat. Saya pernah kaget ngelayani retreat 400 orang. Cukup saudara. Wih kewede villa ini. Saya tanya pembantunya, Mbak, wek sopo? Sekak kiroro sampean mau Surabaya. Enak yo bosmu yo sering nang kene yo. Wah ngawur ayo. Setahun ae gorong mesti sepisan. Wong benulan ae masuk rumah sakit seminggu sampai 2 minggu. Lah opo kate nang kene? Loh. Lah terus lah sampean sing enak. Iya aku nek malam turu tangi ngalih nang kono ngalih nang kene shopping papat ngalih. Wah, yang nikmati pembantunya ya. Saudara-saudara, tapi pagi ini saya percaya Allah akan buat saudara dan saya bisa memiliki sekaligus bisa menikmatinya. Sebab ini disediakan untuk saudara dan saya. Makanya saya rindu lewat firman Tuhan pagi ini. Apa yang tidak bisa hari ini Allah akan jadikan bisa. Apa yang tidak mungkin Allah akan jadikan mungkin. Mari kita akan baca terlebih dahulu kitab Keluaran pasal 4 ayat 1 sampai 5. Nanti kita lompat ayat 20. Jadi saya mau cerita dulu. Musa berjumpa dengan Allah.
dalam perjumpaan yang luar biasa. Sebab ada semak duri yang tidak terbakar tapi bisa keluar nyala api. Di situ Musa mendapat panggilan dari Tuhan. Tuhan bilang apa? Berangkat ke Mesir. Sebab Musa pernah tinggal di Mesir 40 tahun sebagai jenderal. Dari anak angkat Firaun, dididik luar biasa di istana kerajaan. Tapi ada masa 40 tahun kemudian, dia tinggal di padang gurun untuk menjadi seorang gembala. Ya saudara-saudara, katanya Alkitab, kemudian setelah Tuhan memanggilnya, inilah kisah berikutnya. Sebab kitab Keluaran ini kitab di mana saudara dan saya sebenarnya bisa mencocokkan hidup kita. Karena orang Israel perjalanan akan menuju Kanaan. Seperti perjalanan hidup saudara dan saya akan masuk ke sorga. Di sini kitab pembentukan. Ada banyak sifat-sifat yang tidak baik. Hal-hal yang jelek. Allah rubah. Supaya apa? Dipersiapkan bisa masuk ke Kanaan. Sama perjalanan hidup saudara dan saya. Mari kita belajar dari seorang tokoh yang bernama Musa. Ya luar biasa. Saudara-saudara, tiap orang punya tokoh kadang yang diidolakan. Kalau kita pastilah Tuhan Yesus nomor 1. Ya, tapi mungkin ada yang lain yang kadang saudara merasa wah ini bisa untuk pelajaran, bisa untuk belajar. Ya, hari ini kita juga belajar dari Musa. Mari kita lihat Keluaran 4 ayat 1 sampai yang kelima. Terus lompat ayat 20. Katanya Alkitab, lalu saut Musa. Jadi Musa menjawab, bagaimana Tuhan jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Ini ayat 1 ya. Jadi Musa ini bingung. Sopo ya saya mau percaya. Dulu kan tidak ada media massa. Tidak ada televisi ya. Jadi tidak ada orang kenal Musa ini. Masa tiba-tiba dia datang terus mau memimpin bangsa Israel. Saudara, kemudian katanya ayat 2, Tuhan berfirman kepada Musa ini. Apakah yang di tanganmu itu? Ya, saya ingin penekanan saudara lihat ada kata tangan di sini. Jadi di tangan Musa, katanya Musa ada apa saudara? Tongkat, yaitu tongkat gembala. Yang 40 tahun bersama dengan Musa. Untuk bisa menggiring beberapa kambing domba yang dipercayakan kepada Musa. Jadi Musa bilang, tongkat. Katanya ayat yang ketiga, Tuhan berkata gini, lemparkan tongkat itu ke tanah. Jadi tongkat ini dilempar ya. Dus. Nah ini saudara ya. Dan ketika dilemparkan ke tanah, tongkat itu jadi ular. Wah, kira-kira gitu ya Musa ya. Sehingga Musa lari meninggalkannya. Wih. Jadi ulah. Ya, kemudian ayat 4 katanya firman Tuhan kepada Musa. Ulurkanlah, perhatikan lagi ada tangan lagi di sini. Karena nanti tangan yang ada di ayat 2 berbeda dengan tangan di ayat yang keempat. Ulurkanlah tanganmu. Sekarang pegang ekornya. Saudara, orang nangkap ular dipegang ekornya apa kepalanya? Ya kepala. Warna ekor ini bahaya. Wah memang Allah ini ya. Kalau melakukan sesuatu ya, kadang tidak masuk akal. Itu Allah kita. Wah luar biasa. Loh saudara-saudara, katanya Alkitab Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu. Ya, dipegang ekornya ini. Terus katanya waktu dipegang, tongkat itu, ular tadi menjadi apa? Tongkat di tangan. Saudara-saudara, tongkat gembala pertama jatuh jadi ular. Dipegang ekornya berubah jadi tongkat lagi. Sekarang tongkat yang lain. Kelihatannya sama. Tapi mari kita lihat katanya ayat 5. Supaya mereka percaya. Supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu.
Kita lihat ayat 20, katanya Alkitab, kemudian Musa mengajak istri dan anak-anaknya lelaki, lalu menaikkan mereka ke atas kedelai. Oh keledai, tak pikir ngantuk, ternyata enggak ya. Dan ia kembali kemana? Ke Mesir. Perhatikan sekarang di tangan Musa, bukan lagi tongkat gembala, tapi katanya Alkitab, dan tongkat Allah itu dipegangnya di tangannya. Sekarang Musa waktu kembali ke tanah Mesir, dia bukan lagi membawa tongkat gembala, tapi katanya Alkitab, tongkat Allah. Wah luar biasa. Saudara, saya berharap kita dengar khotbah pagi hari ini. Setiap saudara dan saya, hari ini kita akan memegang tongkat Allah. Yaitu berbicara nanti tentang bagaimana kuasa Allah yang ada pada diri kita. Bagaimana Allah akan bekerja menolong saudara dan saya. Saya percaya pagi ini yang sakit, sementara saudara duduk hari ini, kuasa Allah akan bekerja, saudara pasti bisa disembuhkan. Ya, hari ini saudara yang mungkin besok belum bisa bayar utang, percayai Tuhan masih punya banyak cara untuk menolong dan memberkati kita. Sebentar kuasa Allah akan bekerja buat saudara dan saya. Ya saudara-saudara, saya baru pindah ke Surabaya Maret kemarin 1 tahun. Ya, dulu bolak-balik pergi pulang. Selama ada lumpur lapindo, ya selama itu saya pulang pergi. Pernah macet 8 jam. Di demo, mobil dipukul, wah wis towok saudara. Ya, sudah pokoknya kisah lumpur lapindo, saudara mau tanya saya akan jawab 3 hari 3 malam saudara. Ya, keluarga saya pindah, semua anak istri saya bilang, enak ya Pak di Surabaya ya. Ya, kota yang diberkati Tuhan menurut saya. Karena di sini ada banyak anak Tuhan. Ada banyak pelayanan. Ada banyak persekutuan doa. Teman saya pernah menghitung kira-kira di luar FA ya. Persekutuan doa itu ada 2.500-an di tempat ini. Ya saudara-saudara, itu Ciputra atau Citraland sekitar ada 60 klaster. Saya di Citraland aja melayani persekutuan doa sekitar 57 tempat. Itu baru Citraland ya. Waduh, luar biasa ini Surabaya. Memang penuh kemuliaan Tuhan. Makanya Surabaya ini minim bencana ya. Paling banter ya banjir. Itu pun berapa jam ya habis sudah airnya. Tidak ada gempa bumi lah. Tsunami, tsunari tidak ada. Ya, gunung meledos tidak ada ya. Lah coba saudara tinggal di dekat-dekat tempat bencana. Apa tidak mikir terus? Nah ini gunung Kelut meletus. Biar debunya loh sampai Bandung. 15 cm loh di Bandung. Kediri Bandung itu jauh loh saudara. Saya tidak bisa bayangkan apalagi di lokasi sekitarnya ya. Makanya waktu gunung Kelut meletus, dampaknya luar biasa ya. 5 bandara lapangan terbang tutup semua. Itu 3 hari tutup. Saudara hitung berapa miliar satu bandara. Ya, dan yang lucu 5 bandara yang tutup ini semua nama bandaranya huruf pertamanya A ya. A KB. Semarang A Ahmad Yani. Solo Adi Sumarno. Jogja A Adi Sucipto. Malang A juga ya. Abdul Rahman Saleh. Termasuk Surabaya Ambe Juanda. Ya ini. Ya ditambahi Ambe gak gatuk ya. Saudara, oh terima kasih sama Tuhan. Kita tinggal di kota yang diberkati Tuhan. Nah saya rindu pagi hari ini saudara dan saya nantinya. Dengan tongkat Allah yang ada di tangan kita. Kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang dahsyat. Yang luar biasa hari ini. Mari kita akan belajar terlebih dahulu dari Musa ini. Saudara, Musa mengawali hidup. Ya katanya Alkitab tadi kita baca. Dia 40 tahun bawa tongkat gembala. Tongkat ini bicara sandaran hidup ya. Saudara,
di ayat 2, waktu Tuhan tanya, di tanganmu ada apa? Tongkat. Tangan yang ada di ayat 2 itu, ya saya ini sudah berusaha untuk tidak ngomong Ibrani Yunani, biar saudara tidak bingung, tapi cuma ada 2 kata yang ingin saya sampaikan biar ada perbedaannya. Di ayat 2 ditulis YATH, yat. Yang berbicara atau didefinisikan tangan waktu itu yang Musa megang tongkat gembala ini, yaitu memiliki arti kekuasaan, kekuatan atau dominasi. Jadi waktu Musa bawa tongkat gembala, dia merasa bisa dengan kekuatannya sendiri. Dia merasa hebat, kira-kira seperti itu. Berapa banyak nanti perjalanan hidup kita seperti yang dialami oleh Musa. Kita merasa bisa sendiri, hebat sendiri, luar biasa. Ya menurut ukuran kita. Kan gitu ya. Tapi katanya ayat 4, begitu Musa lihat mujizat Tuhan terjadi. Tongkat yang dia pegang berubah jadi ular. Di situ ditulis ada tangan lagi yang diulurkan untuk menangkap. Di sini sudah berubah. Tulisan tangannya dalam bahasa Ibrani ditulis KAPH. Kap. Artinya kosong. Musa waktu mengambil, dia sudah tinggalkan apa yang menjadi kekuatannya sendiri. Apa yang menjadi dominasinya sendiri. Kehebatannya sendiri. Sekarang dia dengan tangan kosong. Artinya dia sekarang begitu melihat cara Tuhan bekerja, dia berubah untuk bisa mengandalkan Tuhan. Dan katanya Alkitab, lewat tangan yang kosong tadi, Allah merubah tongkat yang biasa dibawa. Ayat 20 ditulis, sekarang yang dibawa adalah tongkat Allah. Sekarang Musa mulai mengandalkan Tuhan. Ada kuasa Allah dalam hidupnya. Berubah hidupnya. Mungkin pagi ini ada saudara yang ngawali perjalanan hidup seperti Musa. Saya khotbah ayat ini karena saya dulu seperti ini, saudara. Ya, saya dari seorang pebisnis. 11 tahun lalu saya buka sekolah teologi. Saya berkata, banyak saksinya teman-teman saya. Gampang ngomong buka ayo. Kok tak sistem koyok bisnis aja wis. Wes neng ini wes gampang semua. Padahal ini pekerjaan Tuhan. Hanya 2 tahun. Jadi yang namanya saya ini doa bek nangis, minta tolong Tuhan, hampir tidak pernah. Pak, ini kurang uang loh. Ini, ayo berapa keluar. Terus 2 tahun persis habis semua. Di situ saya baru sadar. Kenapa saya terlalu bodoh? Kalau masih ada kuasa Tuhan yang bisa nolong, kenapa saya harus pakai kuasa saya? Kenapa saya harus pakai kekuatan saya? Habis semua. Baru saya bisa belajar yang namanya berlutut dan menangis. Ya. Baru nangis. Saudara. Saya lo mau bangun WC lo udah ada uang. Loh Tuhan, ya apa sih? Saya baru nangis. Jam 6 malam lo nangis. Tuhan tolong Tuhan. Gara-gara siang itu loh. Ya anak asuh saya ini makan. Selalu udah habis. Saya ini ngomong sama pembantu. Tolong pedes no. Ini cepet entek. Jadi masak itu dipudes. Jadi masuk sak sendok dak iso mingkem. Dintek no langsung. Wah langsung entek kabeh bersih makan. Waduh saya bangga ya. Waktu itu WC cuma 1 di kampus saya. Jam 2 siang saya keluar kantor. Loh mahasiswa saya antri. Loh gak kuliah tuh. Mules pak, kepedesan pak. Nah itu. Saya malam jam 6 nangis. Aduh Tuhan. Ewangono ya tolong. Mujizat terjadi. Saya begitu beralih. Saudara-saudara tadinya hanya mengandalkan diri sendiri. Sekarang enggak. Beralih mengandalkan Tuhan. 9:30 malam loh. Ada yang telepon. 12 tahun teman saya ini tidak ketemu saya. Dan bukan anak Tuhan. Bisa bilang shalom. Loh, kapan bertobatnya ya? Lu jadi pendeta ya? Iya pak saya bilang. Hebat ya. Ya apa? Oleh aku nyumbang WC. Wah gitu. Tak bangun.
Waduh, saudara, langsung transfer uang bisa bangun 10 WC. Loh, kampus saya kecil, saudara. Lah nek dibangun WC kabeh entek ruangan. Nanti tidak jadi STT, jadi SWC, saudara. Saya gini, mosok ya, doa jam 6:30, 10 malam loh. Kuasa Tuhan sudah bekerja. Wah, luar biasa. Saya dulu Tuhan, kenapa harus pakai kekuatan saya? Seperti Musa, 40 tahun. Musa kemana-mana bawa tongkat gembala. Hanya bisa untuk menggiring kambing domba. Tapi tongkat gembala tidak bisa mengadakan mujizat dan memberi mujizat kepada Musa. Tapi waktu ada tongkat Allah di tangannya, berubah hidup Musa. Saudara, hari ini saudara dan saya boleh lihat masa lalu kita masing-masing. Tapi hari ini kalau ada kuasa Allah pada saudara dan saya percaya kita akan diubahkan oleh Tuhan. Ada sesuatu yang ajaib dalam hidup kita. Ini yang Allah mau kerjakan buat saudara dan saya. Mari saya akan tunjukkan lewat firman Tuhan. Kalau sudah ada tongkat Allah dalam hidup kita, artinya ada kuasa Allah dalam hidup kita. Ada roh Allah dalam hidup kita. Gereja kita ini selalu mengandalkan kuasa Allah. Coba saudara, WL, pengkhotbah kan selalu berkata, ayo minta kuasa Allah. Saudara yang sudah dipenuhi dan memiliki bahasa roh, berbahasa roh lah. Hadirkan Roh Kudus. Tadi nyanyi dari awal sampai akhir, bicara roh Allah. Roh Allah. Hari ini saudara dan saya harus memiliki sendiri kuasa Allah ini. Artinya tongkat Allah harus ada, kita bawa hari ini. Ayo saudara, saya rindu hari ini biar kita tahu melihat sendiri. Ya, kalau tongkat Allah ada pada kita, apa yang kita dapatkan ya? Katanya Alkitab, ini ya saya cuma bawa 2 biar gampang diingat ya. Kenapa? Kalau kita punya tongkat Allah, hari ini apa yang kita dapatkan? Saya cuma ngasih 2. Tidak banyak-banyak ya, supaya gampang diingat saudara ya. Ojo loro ya, siji lali ya. Ya, jangan contoh saya. Dulu saya tidak baik. Nek dengar firman gini kadang ketiduran ya. Iya, saya kadang pulang keluar itu bisa ngomong sendiri. Ngomong apa mau firman pendeta nih. Lo saya pernah sampai parkiran tok lo, nyetater mobil lo, lali. Gereng apa ya khotbahnya ya. Duh, pendeta lemu kakian nyocot mana mau. Aduh, itu nek orang Malang nek ngomong. Nggak jadi nyetater lo, lali. Saya noleh istri saya ya, noleh gitu. Lali aku mah, firmannya apa mau. Nyonya aku cek entengnya bek ngelirik. Aku ya lali apa aja. Lo mateng kan. Itu saya. Oh nek saudara saya yakin ya, mungkin lebih parah ya. Kayak apa sampai pintu ngarep wis lali ya. Makanya tak kasih 2. Biar gampang ingat. Oh jadi kalau ada kuasa Allah nanti kita bisa terus pelihara terus bagaimana roh Allah ada dalam hidup kita. Yang pertama katanya, kalau ada kuasa Allah dalam hidup kita, kita pasti mengalami sendiri mujizat Tuhan. Jadi saudara-saudara, kuasa Allah membawa saudara dan saya, kita bisa mengalami sendiri. Saya berharap pagi ini, setiap saudara dan saya harus mengalami sendiri pertolongan Tuhan. Kuasa Tuhan dalam hidup kita. Alami sendiri. Jangan mau hari ini kita cuma jadi penonton. Kita cuma dengar. Katanya. Orang Jawa bilang, jarene. Jangan mau. Dulu saya punya teman gitu. Satu kos. Ming, tahu ibu itu? Sing sakit itu. Loro anu toh. Waras. Wingi wis kesaksian. Lho toh, engkau sing tukune dek pojokan sing kontrak, anak sing dablek iku saiki saksi tuku ruko 3. Kondro menuming, Erik sing naik sepeda pancal nang dindi, saksi tuku mobil wis. Kondro iku maneh. Terus saya tanya, "Sik, awakmu iki oleh apa mbek Tuhan?" "Oh nek aku gorong ya." Seneng nyeritain orang lain ya. Ndak pernah ngalami tapi. Nah ini sing ndak pernah ngalami gini nih. Ini anggota Perkemi ya. Perkemi ini singkatan ya, Persatuan Kemeruh Indonesia.
Cuma tahu tok bahasa Indonesianya ya. Jangan mau. Lu buat apa? Cuma tahu nyaksiin orang lain. Harus ngalami sendiri. Ini baru kuasa Allah akan bekerja kepada saudara dan saya. Saya sudah banyak lihat hari-hari ini. Sakit sementara duduk ini. Saya khotbah, pulang dia sudah bilang, stroke saya loh Pak sembuh. Ini dia akan tahu semua. Saya 5 tahun stroke. Hari ini disembuhkan oleh Tuhan. Sembuh. Saya percaya saudara sementara duduk ini, kuasa Allah sudah bekerja. Mungkin ada saudara hari ini yang bisnisnya sepi. Ada yang bangkrut. Sekarang pun Allah mau lakukan mujizat buat saudara dan saya. Hari ini alami sendiri. Wah saya nek cerita pengalaman baik Tuhan. Luar biasa. Saudara-saudara Tuhan itu ajaib. Makanya saya dorong saudara hari ini. Supaya saudara dan saya punya tongkat Allah ini. Musa mengalami sendiri. Dia waktu kembali ke Mesir. Dengan tongkat Allah ini. Waduh saudara. Mulai di istana semua Firaun melihat sendiri bagaimana mujizat Tuhan. Yang terhebat 3 juta orang Israel. Laut terberau. Hanya tongkat diangkat bisa terbelah. Wah ini baru luar biasa. Saudara-saudara bisa jalan di dasar laut dengan kering. Tidak ada jalan. Yesus buat jalan. Luar biasa. Ada tongkat Allah di tangannya. Ya, makanya waktu orang Israel bingung. Karena depan laut, kanan gunung, kiri gunung, belakang musuh. Orang Israel mulai berteriak-teriak. Musa cuma bilang, Tuhan gimana ini? Kata Tuhan, apa yang ada di tanganmu? Tongkat. Angkat tongkat itu. Angkat tanganmu. Lewat kuasa Allah, laut terbelah. Oh saya percaya hari ini, yang tidak bisa, Allah jadikan bisa. Kita akan mengalami sendiri. Ayo saudara alami sendiri. Ada tongkat di tangan kita. Ada kuasa Allah di tangan kita. Ya saya ingat ada jemaat namanya Petrus ya. Wis tangine awan, kesiangan, telat lagi ke gereja ya. Wis lapar lagi di depan gereja. Kayak orang jual bakpo ya. Waduh beli ya. Dicokot separuh. Loh kata firman dikantongi bakpo ya. Wah pas denger firman ya. Loh kok pendetanya khotbah tentang Petrus. Dia enak mau ketiduran ini liar-liar ya. Cari pendeta ya. Hai Petrus. Apa yang ada di dadamu? Kuak gitu. Bakpo pak. Wah ini. Ya, hati-hati lah ya. Saudara, Tuhan hari ini lihat di tangan saudara dan saya ada apa ini? Tongkat Allah. Artinya kita memiliki kuasa Allah. Supaya apa? Yang pertama kita bisa mengalami sendiri. Alami sendiri hari ini. Tidak ada yang tidak bisa, pasti bisa. Di Surabaya, daerah barat, hari-hari ini heboh beberapa jemaat. Saya khotbah di satu gereja. Ya. Seminggu sebelumnya ada kesaksian. Seorang ibu umur 55 tahun hamil. Umur 55. Ini terjadi. Teman saya yang cerita. Pak, saya ini usaha sepi. Saya dengar kesaksian lihat sendiri. Loh, Tuhan ajaib. Saya imani bisnis saya pasti diberkati Tuhan. Loh sekarang diberkati. Jadi Pak yang tidak bisa Tuhan jadi no bisa. Yang tidak mungkin jadi mungkin. Umur 55. Jadi saudara yang kepala 5 hati-hati loh. Ya, seiso meteng loh ya. Duh ini terjadi. Ini dia lagi keliling katanya bawa surat dokter. Ya, dia buktikan yang tidak bisa Allah jadikan bisa. Saudara hari ini alami sendiri. Saya percaya hari ini kita harus dan kita akan mengalaminya. Karena ada tongkat Allah di tangan kita. Ini yang pertama. Yang terakhir, yang kedua, katanya Alkitab, supaya melalui kita, lewat hidup kita, orang lain nanti akan mengalami kuasa Allah. Orang lain bisa mengalami pertolongan Tuhan. Saudara lihat tadi ayat yang kelima. Ya katanya ayat yang kelima, Keluaran pasal 4 tadi. Ya coba saudara lihat ayat 5. Supaya mereka apa? Percaya. Lewat kuasa Allah yang ada pada kita. Orang lain
bisa hari ini melihat betapa dahsyatnya Allah kita. Sehingga mereka pun bisa mengalami pertolongan Tuhan. Jadi saudara, hidup kita bisa jadi saksi. Jadi berkat. Makanya Kisah Rasul 1 ayat 8 berkata apa? Kalau roh Allah memenuhi saudara dan saya, ada kuasa Allah. Kita akan menjadi saksi sampai ke ujung bumi. Orang lain bisa ditolong. Keluarga saudara hari ini. Ya, orang tua, anak, suami, istri. Lewat hidup kita. Saudara-saudara, di Alkitab dicatat ada seorang perwira. Ya, perwira. Mungkin pangkatnya kalau kita kenal nama kolonel mungkin ya sekitar itu ya, perwira. Karena dia cerita punya atasan, punya bawahan. Saudara, pembantunya sakit di rumah. Katanya dia sakit keras, lumpuh, sangat menderita. Sangat menderita. Waktu ketemu Yesus, dia bilang, Tuhan tolong. Kata Yesus, ayo ke rumahmu ya. Dia bilang apa? Jangan Tuhan, saya tidak layak menerima Tuhan di rumah saya. Terus ini loh, kata-kata ini loh. Katakan sepatah kata saja. Pasti pembantu saya sembuh. Yesus kena omongan ini. Heran. Hah? Ini orang kafir loh. Orang Romawi, tentara Romawi. Tapi luar biasa. Yesus sampai heran. Maka Yesus bilang, imanmu sesuai dengan imanmu. Terjadilah kesembuhan. Belum pulang, pembantunya sudah sembuh. Makanya saya percayai, kita ini juga bisa menolong orang lain. Bisa menggerakkan hati Tuhan. Sehingga Tuhan bisa menolong orang lain. Lewat hidup saudara dan saya. Lewat kuasa yang ada pada kita, kuasa Allah. Makanya saudara nanti doakan orang lain. Percayai, Tuhan juga bisa nolong orang yang saudara doakan. Saya doakan ya, pasti saya pastiin. Pasti ditolong Tuhan. Saudara-saudara, karena saya percaya. Lewat yang kita doakan, lewat hidup kita, kita juga bisa nolong orang lain. Saya punya teman pendeta ya, kalau altar call, waduh doa cepat. Kepala orang loh dipegang cuma hitungan 2 detik mungkin. Dut terus. Loh iki apa-apaan sih kok cepet deh. Pulang kebaktian tak tanya, loh Pak, kok niku lho doa apa Pak? Kok ndase kepala orang dipegang gini. Apa sih? Enak ngomongnya. Itu saya cuma ngomong, waras gak waras karepmu, waras gak waras karepmu, waras gak waras karepmu. Sesuai imannya, waras gak waras. Iki apa sih? Saudara, hari ini, saudara dan saya bisa dipakai Tuhan. Kita bisa hari ini, lewat kuasa Allah, menolong orang lain. Ayo hari ini, saudara kita bisa jadi saksi. Coba lihat keluarga saudara. Mungkin hari ini menderita. Mungkin hari ini ngalami sesuatu yang tidak mengenakan. Saudara dan saya lah sekarang di tempat ini. Allah mau pakai kita lewat kuasa Allah untuk bisa menolong orang lain. Ayo saudara, alami sendiri. Minta hari ini. Saya percaya kuasa Allah masih bekerja sampai hari ini. Ya saudara-saudara, mari kita akan lihat nanti kalau saudara dan saya sudah mengalami betapa dahsyatnya Allah kita. Ingat saudara, kuasa Allah yang ada dalam hidup kita itu hanya untuk memuliakan Tuhan. Bukan untuk gagah-gagahan kita. Ya, saya ini penginjil saudara ya. Punya pengintil 3. Ya, pengintil saya biasa jualan keripik saudara. Tidur bareng nih di hotel ya. Satu mobil. Makan bareng. Ya wis kayak dulur wis. Ngobrol bersama ya. Guyon. Apalagi nek wis di hotel di luar kota kan capek ya. Malam kadang keluar, ayo makan. Wah makan lagi ya. Saudara-saudara, ya namanya sudah seperti saudara ya saya kan berhak ngomong. Saya ngomong gini, kamu itu ring 1 loh ya. Orang lihat kamu dekat dengan saya. Lah kamu lihat sendiri. Kita doakan orang lain, Tuhan tolong. Orang bangkrut kamu lihat sendiri loh. Tuhan berkati. Berarti kamu juga harus bisa ngalami pertolongan Tuhan. Loh ini orang saya. Lah kalau saya tidak bisa membuat sekitar saya berdampak. Lah buat apa saya jadi hamba Tuhan? Saya pasti ingin orang-orang sekitar saya pun harus bisa mengalami juga kuasa Tuhan. Ya pengintil saya yang satu kacamataan itu ya. Mujizat ya. Dapat velos saudara. Hebat Tuhan Pak oleh velos. Waduh. Terus yang nyetiri saya namanya Ferry ya. Oleh velos.
Wah, aku masuk sepeda motoran terus. Ngomong mbek bojo ya, kira-kira lah ceritanya gini. Ayo mah, delok pameran mobil. Wah, kau nak duit iki nawar sudah. Berangkat. Ditawar ya mobil, berapa ini? Waduh, terus keluarlah angka sekian. Bisa kredit? Bisa. Duit piro mah tabunganmu? 2 juta aja, 2 juta. Ya wis aku 17, gabung 19 juta. Tolong mas, uang mukanya 19. Hitung no mas, cari kredit yang terlama. 50 tahun apa 80 tahun nih ada mas. Ya. Kau no pak, ya 5 tahun. Dihitung sudah, dihitung. Temennya telepon, di Indiver, nawar mobil. Iki saya dihitung no iki kreditnya iki. Segini aja, gak usah kredit wis. Takono harganya berapa, potong. Nanti potongan uang mukamu. Tak kasih uang kontan. Sekarang ke rumahku. Mas, berhenti mas. Sekarang berapa pasnya? Potong 19 juta. Saya kasih uang kontan. Wah saudara ya. Berangkat sekian ratus juta. Berangkat Ferry. Wah bawa uang kontan. Bayar. Mobil bekas kasih BPKB. SNK berangkat. Cari bojone. Takono pak. Cok seneng-seneng. Ini cara bayar utangnya ya apa? Bulanan apa ada hidup uang? Ya apa tanya? Telepon ya. Bos, ya apa ini? Cara balik uang ini. Oh, enak ya konco sing nyawet. Ya. Ruwet aku nih urusan utang. Bisa anggap lunas saya wis. Ya sudah selesai tutup sudah. Jadi Ferry sekarang nih bawa mobil. Kaya Fer. Go mobil Fer. 19 juta. Gitu sudah. Terus saksi. Nah ini yang penting. Saksinya ini loh. Betapa dahsyatnya Allah kita. Saudara, hari ini ada tongkat Allah di tangan kita. Ada kuasa Allah dalam hidup kita. Kita pun bisa mengalaminya sendiri. Kita pun bisa menolong orang lain. Musa bawa orang Israel. Dengan tongkat Allah ini terlalu banyak mujizat terjadi. Hari ini saya percaya juga. Saudara dan saya pasti mengalaminya. Saudara, kalau nanti kita sudah punya kuasa Allah. Mari kita lihat. Saya cuma mau berkata, hanya untuk Tuhan semua kemuliaan. Mari kita baca ayat yang paling disukai jemaat ya. Ayat apa? Ayat terakhir. Nah ini paling senang ya. 1 Raja-Raja 18 ayat 36 sampai 38. 1 Raja-Raja 16 ayat 36 sampai 38. Ini kisah Elia melawan Nabi Baal ya. Ada sekitar 850. Ya, 450 akhirnya yang ditangkap. Yang 400 melarikan diri. 450 dibelai sendiri, dipotong sendiri sama Elia. Nah ini waktu diadakan pertarungan sampai petang. Api tidak pernah turun dari sorga untuk Nabi Baal. Sekarang ganti giliran Elia. Nah ini saudara. Elia berdoa yang pertama, doanya salah. Makanya kuasa Tuhan tidak bekerja. Tapi waktu diperbaiki doa yang kedua, baru mujizat terjadi. Ini lihat ayat 36 katanya, kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia. Dan dia berkata gini kepada Tuhan. Lihat saudara ya. Ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui. Wah ini ya doanya ya. Diketahui orang bahwa engkaulah Allah di tengah-tengah Israel. Nah ini loh embel-embelnya ini yang tidak baik. Ditambahi. Dan bahwa aku ini hambamu. Dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jadi saudara, lo doanya benar. Cuma ini lo ada akunya lo dimelokno, diikutkan. Ya, biar orang-orang ini tahu aku ini hambamu. Saudara-saudara, tidak ada jawaban, tak turun. Tapi waktu doa berikutnya, nah ini diganti wes ayat 37 ya. Mari kita lihat katanya ayat 37, nah doanya lain sudah. Jawablah aku ya Tuhan katanya. Ganti sekarang. Jawablah aku supaya bangsa ini mengetahui
bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Lah ada wis. Kata dia supaya mereka tahu nek saya ini hambamu. Ya biar mereka tahu sesuai firman-Mu aku yang melakukan. Tak turun apinya. Tapi waktu diganti hanya untuk Tuhan saja. Katanya ayat 38. Lalu turunlah api Tuhan. Ada kuasa Tuhan yang bekerja. Setiap kita memuliakan Tuhan, hilang keakuan kita, Allah akan turun. Dan katanya menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis semua dijilat oleh api. Wah luar biasa. Saudara-saudara hari ini, ayo beri kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dia saja yang kita tinggikan. Waktu Yesus dimuliakan di atas gunung, Alkitab hanya mencatat dibawalah Petrus, Yohanes dan Yakobus ke atas bukit yang tinggi. Orang Israel mempercayai itu Gunung Tabor. Tapi di Israel banyak gunung tinggi, bisa Hermon. Tidak tahu lokasi yang benar di mana, tapi kalau saudara dan saya hari ini ke Israel pasti dibawa ke Gunung Tabor. Di situ katanya Yesus dimuliakan. Waktu Petrus lihat, wow, gitu ya. Ada Elia, ada Yesus, ada Musa. Wah, Petrus bilang apa? Tuhan, saya bangunkan 3 kemah di sini ya. 1 untuk Elia, 1 untuk Tuhan, 1 untuk Musa. Begitu ngomong katanya Alkitab. Tiba-tiba ada suara dari langit. Sinar kemuliaan Tuhan datang. Petrus tersungkur. Hanya kepada anakku inilah aku berkenan. Buka matanya Petrus. Loh, tidak ada wes Elia, tidak ada Musa. Hanya Yesus seorang diri. Hanya Yesus yang harus kita agungkan, tidak ada yang lain. Hari ini hanya Yesus yang kita muliakan. Kita ini hanya dititipi, dapat karunia saja kuasa itu. Tapi sumbernya ada di tangan Tuhan. Mari saudara hari ini kita alami sendiri. Saya percaya pagi ini mujizat akan terjadi. Allah tidak pernah lihat tempatnya. Tapi Allah lihat selama ada kuasa Allah. Di situ Allah akan bekerja. Saudara minyak seorang janda ya. Ini loh buli-buli hanya sekian. Tempat apa ini? Tuhan bukan masalah tempatnya. Tapi waktu dituang. Seluruh bejana penuh. Mungkin hari ini ada saudara yang bilang, apa kerjaan saya? Bisnis saya apa terlalu kecil? Saudara jangan meremehkan. Kita punya sumbernya mujizat hari ini. Banggalah saudara masih bisa bekerja. Tapi banggalah minta kuasa Allah bekerja pada saudara dan saya. Saya percaya pagi ini saudara pulang pasti mujizat akan terjadi. Percaya pagi ini mujizat akan terjadi. Mari kita tunduk kepala, kita datang sama Tuhan. Minta pagi ini kuasanya. Tongkat Allah itu ada di tangan saudara dan saya. Kalau ada saudara yang merasa saya hebat, saya bisa melakukan, saya. Hari ini katakan, saya mengandalkan Engkau Tuhan. Hanya Engkau saja, kuasa-Mu saja Tuhan hari ini yang bisa mengadakan pertolongan. Yang bisa mengadakan mujizat. Saya percaya Roh Kudus ada di tempat ini. Dia rindu menolong saudara dan saya. Mari kita nyanyi. Aku percaya Tuhan ku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhan ku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhan ku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya, oh Tuhan ku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan Yang percaya berikan sorak-sorai yang mulia bagi Yesus.
Jemaat sama-sama kita angkat kedua tangan kita. Kipapatakayaramaku papasikapatakayaram. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah anugerah rahmat daripada Bapa, kasih-Nya dalam Yesus, kekuatan kuasa-Nya dalam Roh-Nya yang kudus, untuk terus menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati kita semua sepanjang hari ini hingga Maranatha Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya bersama-sama dengan saya berkata, amin. Sama-sama katakan kerahkan. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Hala dahsyat di tempat kudus-Nya. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Oh, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu dan selamatkanlah umat-Mu. Oh, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bagi. Semua mari bersorak. Allah bagi dan penyanyian. Musuh dikalahkan.